Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya ya untuk kelas khusus 2023 dan ada reguler ya untuk farmakognosi. Jadi satu kelas untuk kelas angkatan 2023. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita melanjutkan ya dari materi yang sudah di-sharekan videonya. Harapannya kalian sudah menyimak, jadi kita tinggal mereview dan tanya jawab ya. Seperti biasa, saya tidak akan menyampaikan secara detail materinya dari awal sampai akhir karena waktu 1,5 jam itu tentu tidak cukup ya untuk itu semua. Jadi setidaknya kalian sudah menyimak materi tersebut. Jadi kita hanya mereview kembali, dan saya tentunya akan melihat seberapa jauh sih pemahaman kalian terkait materi yang saya sharekan. Nah, untuk materi kita sudah masuk ke bab metabolit tumbuhan ya, di mana metabolit tumbuhan ini merupakan bagian yang memang kita nanti-nantikan ya. Kita harapkan dari suatu bahan alam, salah satunya adalah tumbuhan ya. Bahwasanya kan kita ingin mengambil sesuatu yang menarik, sesuatu yang memang bisa kita manfaatkan. Kenapa kita bisa manfaatkan? Karena memang memiliki khasiat tertentu yang bisa kita gunakan, misalkan khususnya untuk kesehatan ya, atau mungkin pangan ya, atau mungkin kosmetik atau apapun itu yang bisa kita ambil sisi positif dari tumbuhan tersebut yang kita kenal sebagai metabolit tumbuhan ya. Sebetulnya yang bisa melakukan proses metabolisme itu tidak hanya tumbuhan ya, manusia, hewan pun juga wajib kalau disebut sebagai makhluk hidup itu wajib harus melakukan proses metabolisme. Nah, metabolit ini artinya sesuatu yang memang dihasilkan dari proses metabolisme tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya berbeda antara tumbuhan dan manusia, bagaimana proses metabolismenya. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu ya metabolit apa saja yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, kalau untuk saya tentunya sesuai dengan topik-topik yang sudah saya sharekan di awal pertemuan itu, untuk materi yang akan saya sampaikan yang itu berkenaan dengan metabolit itu adalah metabolit primer. Kita tahu bahwa tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang juga sama dengan yang lainnya ya, mengalami proses metabolisme yang baik itu metabolisme yang bersifat primer ataupun yang sekunder. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut ya, yang memang itu berkenaan dengan metabolit primernya. Nah, apa sih bedanya dengan metabolit sekunder? Nah, nanti silahkan di antara kalian bisa memberikan jawaban ya, tentunya bisa dipahami dari materi yang sudah saya sharekan. Baik, kita langsung saja ya. Jadi nanti silakan siapa yang akan memberikan penjelasan terkait pertanyaan dari setiap slide yang saya tampilkan ya. Tentunya ini berkaitan dengan materinya ya, tidak akan keluar dari materi yang akan kita bahas. Nah, di sini ada pertanyaan ya, mendasar terlebih dahulu, jadi belum spesifik ya, supaya kalian tahu secara pengantarnya ya, bahwasanya jangan sampai nanti kita sudah banyak berbicara terkait metabolit primer pada tumbuhan, tapi kita sendiri belum tahu apa itu metabolit, gitu ya. Nah, di sini ada dua pertanyaan ya, apa itu biosintesis ya, dan apa itu metabolit. Nah, ini menjadi dua hal yang saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Artinya bukan satu yang terpisah, tapi satu kesatuan. Jadi harapannya kalian bisa menjelaskan ini dengan baik sehingga bisa memahami. Baik, di sini ada yang sudah raise hand ya, atas nama Intan Almasya. Oke. Silakan Intan untuk bisa menjelaskan apa itu biosintesis dan apa itu metabolit. Silakan. Baik, Bu.
Biosintesis yaitu sintesis senyawa kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroba. Biosintesis sendiri melibatkan reaksi kimia yang terjadi dalam sel, di mana senyawa kimia yang disederhanakan digunakan sebagai bahan baku. Kemudian untuk metabolit, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, mikroba, sebagai hasil dari metabolisme. Metabolit dapat berupa senyawa organik seperti karbohidrat, protein, dan lipid, serta senyawa non-organik. Cukup, Bu. Baik, terima kasih jawabannya ya. Kita lihat apakah sudah benar terkait apa itu biosintesis, apa itu metabolit ya dari jawaban Intan tadi. Ya, bahwasanya kita harus paham dulu ya, biosintesis itu apa sih kan begitu. Sebetulnya tadi saya sudah menyampaikan antara biosintesis dengan metabolit itu tidak bisa terpisahkan. Jadi ini satu kesatuan. Jadi kalau tidak ada biosintesis ya tidak akan terjadi apa itu metabolit. Karena metabolit ini adalah produknya, hasilnya dari proses metabolisme itu sendiri. Sedangkan biosintesis adalah prosesnya ya. Jadi proses pembentukan suatu metabolit. Makanya ini tidak boleh terpisahkan. Jadi kalau ada biosintesis berarti otomatis akan ada produknya. Nah, produk inilah yang kita kenal sebagai metabolit. Ya, yang namanya biosintesis, sintesis itu kan berarti proses penyusunan. Nah, ini kalau kalian ingat mata kuliah biokimia ya, ini sudah saya jelaskan ya secara teoritisnya bahwasanya apa sih metabolisme itu kan ada yang sifatnya katabolisme, ada yang sifatnya anabolisme. Nah, kalau yang di biokimia itu kita lebih banyak belajar terkait katabolisme ya, ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob. Nah, sedangkan kalau biosintesis ini adalah anabolisme, kebalikannya. Ya, jadi di dalam tubuh makhluk hidup itu tidak boleh ada yang menghasilkan terus ya, dan tidak boleh ada yang menggunakan terus. Jadi harus balance. Ada yang menghasilkan dan ada yang menggunakan. Ada ya proses penyusunan, ada proses perombakan. Nah, dalam hal ini biosintesis adalah proses pembentukan suatu produk ya yang kita kenal sebagai metabolisme itu dari molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks atau sesuatu yang ukurannya kecil menjadi sesuatu ukurannya besar. Nah, ini kalau dalam mata kuliah biokimia kita kenal sebagai anabolisme. Jadi mau itu anabolisme, mau itu katabolisme, itu sama-sama sebagai proses metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup. Tak terkecuali pada tumbuhan. Ya, jadi kita konteksnya di sini adalah proses penyusunan dari sesuatu yang sifatnya sederhana menjadi sesuatu yang sifatnya kompleks. Akan membentuk apa sih biosintesis ini di dalam tubuh si tumbuhan. Oke ya, jadi bisa dipahami bahwasanya biosintesis dan metabolit ini tidak boleh terpisahkan. Jadi otomatis kalau ada biosintesis ya ada metabolit. Kalau ada metabolit ya berarti harus ada proses biosintesis itu. Jadi kalau tidak ada proses biosintesis dari mana metabolit itu bisa dihasilkan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke biosintesis pada tumbuhan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwasanya tumbuhan pun juga mengalami proses metabolisme. Yang mana kan untuk kelangsungan hidupnya kan nggak mungkin dia tidak tidak melakukan proses pembentukan apapun itu yang dibutuhkan oleh tubuh yang kaitannya dengan kelangsungan hidup si tumbuhan itu. Nah, dalam hal ini senyawa atau produk yang dihasilkan dari proses metabolisme itu yang kita kenal sebagai metabolit tadi ya, itu ada yang sifatnya sekunder, ada yang sifatnya primer. Nah, konteksnya dalam materi kita hari ini yang akan kita bahas itu yang metabolit primer. Kalau metabolit sekunder ini sudah disampaikan ya dengan dosen sebelumnya, jadi saya yang akan menyampaikan yang metabolit primer. Jadi dua-duanya ini merupakan hasil dari proses biosintesis di dalam tubuh tumbuhan. Yang mana kedua-duanya ini selain tumbuhan itu bisa menggunakan untuk kelangsungan hidupnya,
juga kita juga bisa memanfaatkan ya sebagai sumber nabati tentunya ya untuk pangan, untuk obat-obatan atau mungkin untuk kebutuhan yang lainnya. Ya memang kita bisa ambil dari tumbuhan tersebut ya, tapi tetap harus kita ingat ada perbedaan secara prinsip ya, apa itu metabolit sekunder sama metabolit primer. Oke, itu pengantarnya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa itu metabolit primer? Dan berikan contohnya yang memang spesifiknya pada tumbuhan ya. Karena semua tumbuhan, apapun jenisnya pasti melakukan proses ini. Ya, kita nggak spesifik tumbuhan A, tumbuhan B, tumbuhan C. Pokoknya semua jenis tumbuhan itu pasti melangsungkan proses metabolisme primer yang nantinya akan menghasilkan metabolit-metabolit primer. Nah, apa itu metabolit primer? Dan berikan contohnya. Oke, di sini yang sudah raise hand atas nama Fiona. Oke, nanti saya ambil 2 mahasiswa ya sebagai perbandingan biar kita bisa lihat apakah jawabannya sama atau beda ya. Baik, yang pertama atas nama Fiona, yang kedua di sini ada Tri Rastutiani. Oke. Fiona, silakan mau menjawab atau tidak ini? Mau, Bu. Oke. Silakan. Metabolit primer disebut juga sebagai senyawa fundamental building, senyawa pembangun yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri. Untuk contohnya itu ada karbohidrat, lemak, asam amino, asam nukleat, dan polipeptida dan klorofil. Cukup, Bu. Oke, baik. Silakan Tri Rastutiani bisa memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang sama. Baik, Bu. Metabolit primer disebut juga sebagai senyawa fundamental building block atau senyawa pembangun yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri. Jika terlambat atau tidak dihasilkan akan menyebabkan kematian pada tumbuhan itu. Contohnya ada karbohidrat, lemak, asam amino, asam nukleat, polipeptida, dan klorofil. Cukup, Bu. Baik, terima kasih ya atas penjelasannya. Ya, betul ya. Jadi kita harus pahami metabolit primer, sesuatu yang sifatnya primer kan berarti utama ya. Ya kayak kita kebutuhan primer gitu kan berarti sesuatu yang tidak bisa kita tunda-tunda. Artinya itu memang menjadi penentu ya kelangsungan hidup gitu. Nah, sama dengan metabolit primer ini. Jadi kita kenal metabolit primer ini sebagai senyawa fundamental building block. Artinya apa? Yang memang dibutuhkan dalam proses pembangun si tumbuhan itu yang memang diperlukan ya dalam proses pertumbuhan, perkembangan. Jadi tidak boleh tidak ada. Mutlak harus ada. Ya, jadi bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh, bisa membentuk akar, bisa membentuk batang, daun dan lain-lain atau organ-organ yang vital ya di dalam tumbuhan itu. Baik itu yang sifatnya untuk pertumbuhan maupun untuk perkembangan karena memang dua hal ini tidak boleh terpisahkan ya. Jadi kalau tumbuhan itu sudah kokoh, sudah memang tumbuh dengan baik kan otomatis dia harus melakukan proses perkembangan. Perkembangan ini ditandai dengan kematangan dari organ-organ genital ya. Jadi organ-organ yang memang fungsinya nanti untuk memperbanyak generasi berikutnya ya. Dengan cara apa? Itu tadi dengan cara persarian yang memang dibutuhkan dari tanaman yang memang memiliki organ jantan dan organ betina ya, sama halnya dengan makhluk hidup yang lain ya, karena ini menjadi sesuatu yang sifatnya itu sudah hal yang memang harus dipertahankan ya supaya tidak terjadi kepunahan. Nah, apa yang terjadi ketika metabolit primer tidak ada atau mengalami gangguan dalam proses sintesisnya? Ya tentunya akan menghambat proses pertumbuhan, ya, menghambat proses perkembangan, bahkan yang lebih fatalnya adalah bisa menyebabkan kematian. Makanya dalam hal ini istilah fundamental building block ini menjadi bagian yang tidak boleh tidak terjadi ya di dalam tumbuhan gitu. Nah, apa saja yang masuk ke dalam metabolit primer ya? Ada karbohidrat, lemak ya, asam amino, asam nukleat ya, polipeptida, protein dan lain-lain ya. Nah, dalam hal ini
kalau kalian lihat, loh ini kan sama kayak kebutuhan pokoknya manusia, kan begitu ya. Berarti memang sebetulnya kita tidak jauh berbeda dengan tumbuhan. Kita pun membutuhkan ini semua sebagai fundamental building block. Jadi tidak akan bisa kita mendapatkan asupan dengan bahan yang lain ya, karena memang ini menjadi fungsi yang penting dalam tubuh. Meskipun kita kembali lagi kebutuhan kita bukan kebutuhan yang sifatnya sesuai dengan keinginan ya. Kebutuhan tubuh berbeda dengan kebutuhan keinginan. Jadi sekiranya tubuh sudah cukup ya tidak masalah begitu ya, artinya tidak perlu dilebih-lebihkan. Nah, itu adalah metabolit primer. Kenapa tidak boleh dilebih-lebihkan? Justru akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik di dalam tubuh. Kalau ini konteksnya adalah manusia ya. Baik, lanjut lagi ketika kalian sudah paham ya terkait apa itu metabolit primer. Nah, sekarang apa itu metabolit sekunder? Ada primer, ada sekunder. Nah, tentu dalam hal ini bukan menjadi bagian utama di dalam tumbuhan. Nah, sudah saya kasih clue ini ya. Nah, apa itu metabolit sekunder dan berikan contohnya. Baik, di sini sudah ada raise hand ya. Saya juga persilakan 2 mahasiswa ya untuk bisa memberikan jawaban dengan pertanyaan yang sama ya. Di sini atas nama Rina. Rina ada? Ada, Bu. Rina dan Mia. Oke, silakan Rina. Baik, Bu. Metabolit sekunder umumnya bersifat sangat spesifik dalam fungsi, yaitu pertahanan diri, proteksi UV, penyimpanan nitrogen, dan daya tarik organisme lain. Bagi tumbuhan, tidak terlalu penting untuk pertumbuhan seperti metabolit primer. Jika tidak diproduksi dalam jangka pendek, tidak menyebabkan kematian. Berbeda dengan hewan, metabolit sekunder, tumbuhan lebih banyak terakumulasi di bagian tertentu seperti vakuola, sel-sel atau kelenjar khusus. Kandungan metabolit sekunder tergantung faktor biotik dan abiotik tumbuhan. Contohnya yaitu suhu, kondisi tanah, iklim, dan cahaya matahari. Cukup, Bu. Baik, silakan dilanjut Mia. Iya, Bu. Metabolit sekunder itu bersifat sangat spesifik dalam hal fungsi pertahanan diri, proteksi UV, penyimpanan nitrogen, daya tarik organisme lain. Berbeda dengan hewan, metabolit sekunder tumbuhan ini lebih banyak terakumulasi di bagian tertentu, seperti vakuola, sel-sel, atau kelenjar khusus. Contohnya suhu, kondisi tanah, iklim, dan cahaya matahari. Sekian, Bu. Oke, baik ya. Coba kita lihat bersama-sama. Apakah jawabannya sudah mewakili ya dari penjelasannya secara teoritisnya ya, agar semuanya bisa dipahami. Tadi di awal itu sudah dijelaskan terkait metabolit primer, sesuatu yang memang mutlak harus ada di awal ya, di awal sebelum pertumbuhan itu terjadi, bahkan dari proses pembentukan tunas dan sebagainya macamnya. Nah, kalau untuk metabolit sekunder ini bisa dikatakan bisa disintesis itu setelah tumbuhan itu mengalami proses pertumbuhan itu semua ya. Jadi tidak perlu di awal ya. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan juga bahwasanya metabolit sekunder ini memang tidak terlalu penting sebetulnya untuk pertumbuhan. Jadi pada saat proses pertumbuhan ketika metabolit sekundernya ini belum ada juga tidak masalah gitu. Ya, beda dengan yang primer tadi memang harus ada sebelum proses pertumbuhan. Jadi kalau tidak diproduksi otomatis akan menyebabkan kematian. Nah, lalu apa pentingnya sekunder ini bagi tumbuhan? Ya, tentunya bukan berarti tidak penting tuh, bukan berarti tidak bermanfaat sama sekali. Tetap ada manfaatnya tapi bukan untuk pertumbuhan. Tapi lebih pada untuk pertahanan diri ya. Karena kita mengingat tumbuhan ini kan berbeda ya dengan hewan, dengan tumbuhan ketika dia akan melindungi diri dari ancaman lingkungan, itu kan tidak bisa berlari gitu ya. Artinya dalam hal ini butuh yang namanya metabolit sekunder ini sebagai perlindungan ya, perlindungan terhadap apa ya, terhadap organisme-organisme di luar sana, kemudian terhadap lingkungan yang tidak baik kan begitu ya, yang itu mengancam pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Tetap ada manfaatnya tapi tidak lebih pada pertumbuhannya ya. Misalkan di sini ya sebagai pertahanan diri, sebagai proteksi atau pelindungan terhadap sinar UV ya, sebagai penyimpan nitrogen dan bahkan sebagai daya tarik organisme lain.
Ya, kenapa ada jenis tumbuhan yang memang perlu daya tarik terhadap organisme lain kan begitu. Kita mengingat bahwasanya kan kalau tumbuhan ini yang terutama yang berbunga ya, itu kan butuh yang namanya proses persarian ya, di mana harus ada hewan perantara yang membawa serbuk sari begitu ya dari tanaman lain yang memang dalam satu spesies yang sama ya untuk membuahi di tanaman yang lainnya juga yang memang itu berbeda gender gitu ya. Nah, ini kan butuh perantara misalkan seperti lebah ya, misalkan seperti kumbang yang memang itu hewan yang bisa dijadikan sebagai perantara untuk proses perkembangan atau proses reproduksi ya. Tapi lebihnya memang untuk pertahanan diri terhadap lingkungan. Nah, dalam hal ini berbeda ya dengan hewan, kalau metabolis sekunder ini lebih banyak dikumpulkan atau diakumulasi di sel-sel tertentu ya, misalkan di sel vakuola. Kenapa di sel vakuola itu bentuknya dia lebar gitu ya? Karena memang dalam ini sebagai tempat untuk penyimpanan gitu ya. Jadi metabolis sekunder itu memang lebih banyak disimpan di sel-sel vakuola, kemudian ada sel-sel atau kelenjar khusus yang memang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, banyaknya metabolis sekunder dari suatu tumbuhan itu tentu tergantung dari lingkungannya, baik secara biotik maupun abiotiknya ya. Kalau yang abiotik itu misalkan seperti suhu, kondisi tanah, iklim, cahaya matahari dan sebagainya. Makanya penting sekali ketika kita ingin memanfaatkan metabolis sekunder dari suatu jenis tanaman ya kita tidak asal menentukan jenis tanaman itu tumbuh di mana. Kita lihat dulu lingkungannya seperti apa. Karena itu pengaruh sekali gitu ya. Bisa jadi metabolis sekunder yang dihasilkan tidak terlalu banyak ya, berbeda dengan tumbuhan yang memang sengaja ditumbuhkan dengan budidaya misalkan yang memang itu diperhatikan dari segi faktor-faktor lingkungan hidupnya. Ya, misalkan ada industri tertentu yang membutuhkan tumbuhan yang memang nanti akan diambil metabolis sekundernya, biasanya sih tidak ngasal ya ngambilnya yang dari pekarangan rumah yang tidak tahu itu asal usulnya bagaimana, mungkin kita juga tidak tahu usianya berapa karena metabolis sekunder juga itu ditentukan oleh usia. Jadi kalau usia tumbuhan itu terlalu dini, ya tentunya metabolis sekundernya itu belum banyak dihasilkan atau malah belum sama sekali gitu ya. Biasanya akan ada keseragaman dalam proses pertumbuhan begitu. Ini kalau untuk metabolit sekundernya ya. Nah, dalam kesempatan ini artinya kita bisa memahami ya bagaimana sih perbedaan antara metabolit sekunder dan metabolit primer. Nah, di sini untuk skema yang saya tampilkan ya, ini adalah metabolit sekunder. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi fungsinya itu sebagai pertahanan. Pertahanan terhadap apa sih? Terhadap mikroorganisme yang ada di sekitar yang mengancam pertumbuhan si tumbuhan itu bisa dari predator, misalkan serangga, moluska atau vertebrata yang lain gitu ya. Yang mana si hewan-hewan ini ketika dia mendekati tumbuhan tersebut kan ada jenis senyawa yang memang membuat si hewan-hewan itu kabur gitu karena nggak suka dengan aromanya, nggak suka dengan rasanya atau mungkin pahit dan sebagainya macam. Atau mungkin jenis-jenis mikroorganisme yang juga bisa menginfeksi si tumbuhan dengan tumbuhan itu punya metabolis sekunder jadi nggak jadi ya karena dia takut dengan metabolis sekunder yang dihasilkan. Nah, dengan seperti ini kita akhirnya bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata metabolis sekunder itu ditakuti oleh hewan-hewan predator, ditakuti oleh mikroba. Berarti kan logikanya ketika kita ambil metabolis sekunder itu dari tumbuhan tersebut, berarti memiliki aktivitas tertentu. Entah itu sebagai aktivitas bakterinya, atau aktivitas sebagai antifunginya yang memang kita tahu bahwasanya itu semua juga patogen sifatnya bagi tumbuhan bagi manusia yang mana ketika kita mengambil senyawa tersebut kan bisa menjadi menjadi zat yang memang dikembangkan untuk menghambat dari pertumbuhan si bakteri. Kalau memang itu kita terapkan untuk selanjutnya. Tapi untuk tumbuhan aja sudah punya fungsinya sebagai itu gitu kan. Ini alami bagi tumbuhan. Nah, selain itu juga sebagai proteksi terhadap sinar UV ya dan sebagai penarik atau daya tarik terhadap hewan-hewan lain yang memang itu diperuntukkan dalam proses reproduksi gitu ya. Misalkan sebagai proses
persarian ya, atau sebagai serangga polinator ya. Jadi untuk memindahkan suatu sari dengan dengan tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain dan sebagainya macamnya. Ini adalah bentuk-bentuk manfaat atau peran ya metabolis sekunder itu bagi tumbuhan itu sendiri ya. Nanti kita tinggal melirik aja nih mana yang mau kita ambil gitu ya, tapi dalam tanda kutip jangan asal mengambil sesuka kita tanpa adanya perbaharuan ya. Jadi saya ingin menekankan bahwasanya memang keilmuan farmasi selain pelayanan tapi juga diarahkan ke pengembangan bahan herbal ya, tapi jangan asal ya. Jadi tetap kita harus memperhatikan lingkungan, asal dibabat, asal diambil, tidak bertanggung jawab untuk menumbuhkan kembali dan sebagainya macamnya. Karena suatu saat nanti kita sendiri yang akan dirugikan ketika semua jenis tanaman itu habis hanya kita manfaatkan tanpa kita ada upaya untuk menumbuhkan kembali. Itu sangat berbahaya ya untuk generasi yang akan datang. Nah, ini lebih bijak untuk mencermati ya kapan kita mengambil dan kapan kita memberikan kesempatan untuk tumbuhan itu bisa tumbuh sebanyak-banyaknya ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, dalam hal ini ada hal yang harus kalian pahami ya, bahwasanya metabolis sekunder itu selain bagi tumbuhan itu memberikan manfaat yang segitu banyaknya tadi yang sudah diuraikan, ternyata kita bisa mengambil manfaat juga dari metabolis sekunder bagi tumbuhan tersebut. Nah, sekarang coba siapa yang akan memberikan penjelasan apa manfaat metabolis sekunder bagi manusia? Dan berikan contoh golongan senyawanya. Contoh saja ya, nggak perlu dipaparkan semua. Paling tidak kalian tahu bedanya mana metabolit primer, mana metabolit sekunder. Kalau primer kan sudah disebutkan tadi ya, ada karbohidrat, ada protein, ada asam lemak, dan sebagainya macamnya. Nah, kalau metabolit sekunder itu apa sih contohnya, kan begitu. Oke, sekarang silakan di sini yang sudah raise hand atas nama Setia Nurul. Ada Setia Nurul? Ada Bu. Oke, silakan. Metabolit sekunder dimanfaatkan manusia pada berbagai bidang kehidupan itu mulai dari kesehatan, pertanian, pangan, dan lain-lain. Contoh senyawanya itu ada 2, senyawa digitoksin atau digitalis purpurea, itu untuk terapi gangguan jantung. Yang kedua ada senyawa triterpen, asam asiatat medekasat dalam Centella asiatica memiliki efek meningkatkan kemampuan daya ingat pada lansia. Cukup, Ibu. Oke, baik. Ya, apa sih pentingnya yang bisa kita ambil dari metabolit sekunder? Banyak banget ya, karena memang itu yang akan kita kejar gitu ya, itu yang akan kita buru dari tanaman. Tapi ya dengan catatan tadi ya, jangan hanya sekedar memanfaatkan, tapi harus bisa melestarikan gitu ya, harus bisa menumbuhkan kembali. Boleh kok, karena memang kita tuh diberikan anugerah yang sangat luar biasa yang memiliki suatu negara yang predikat mega biodiversitas gitu ya. Artinya banyak sekali jenis tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di negara kita. Bisa semuanya dimanfaatkan ya, tapi jangan lupa kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Paling tidak diperhatikan lingkungannya seperti apa, jangan sampai rusak, jangan sampai lahannya gundul ya. Artinya itu akan memicu bencana-bencana yang tidak kita inginkan tentunya ya, yang bisa beresiko untuk kelangsungan hidup kita sendiri. Nah, kembali lagi, apa sih manfaatnya metabolis sekunder? Ya tentunya banyak ya yang bisa kita ambil, ya kita tentu bisa tahu kalau metabolis sekunder itu bisa dimanfaatkan dari bidang kesehatan. Kenapa? Karena itu semua memiliki efek farmakologi bagi tubuh, ya, yang bisa kita kembangkan. Misalkan di sini yang sudah ditemukan ya, bahkan sudah dikembangkan ke arah untuk pengobatan yang terstandar gitu ya. Di sini ada senyawa digitoksin. Ini contoh ya, karena yang lain banyak banget gitu ya. Senyawa digitoksin ini dari tanaman Digitalis purpurae ya. Jadi ini tanamannya seperti ini. Jadi ini sudah dikembangkan ya senyawanya untuk terapi gangguan jantung. Ya. Kemudian yang kedua ini, nah ini saya yakin nggak asing bagi kalian ya.
Ini adalah apa dalam bahasa Indonesianya? Tahu nggak Centella asiatica itu apa? Ada yang kenal tanaman ini? Ganggang air ya, Bu. Oh, ganggang air. Ayo, apa ini? Ini sering banget kita menyebutnya sebagai tanaman liar ini. Pegagan nggak sih, Bu? Iya, pegagan ini ya. Pegagan ini sudah banyak apa ya potensi-potensi yang menggiurkan gitu ya. Bahkan sudah banyak apa brand-brand yang mengambil ekstrak dari pegagan ya untuk kecantikan gitu ya. Jadi kalau kalian berminat belajar lagi tentang tanaman ini karena ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa dikembangkan dari pegagan ya. Tidak hanya untuk kosmetik ya. Dalam hal kesehatan tubuh juga bisa diupayakan memiliki aktivitas-aktivitas tertentu ya. Nah, ini senyawa yang ada di dalam pegagan ini adalah golongan triterpen ya, yang mana yang sudah dikembangkan atau yang sudah ditemukan itu adalah senyawa yang memang memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya ingat ya, terutama bagi lansia. Makanya banyak masyarakat yang sadar akan kesehatan yang bersifat alami ya, nggak usah nunggu sakit ya, cukup dijadikan kebiasaan sehari-hari. Kalau selama ini kan mungkin kita minum teh itu ya dari daun teh gitu ya, yang memang sudah banyak diperjualbelikan begitu, yang entah merek apapun itu. Nah sekarang kita bisa membuat itu semua secara mandiri. Beda ya, bukan dari teh gitu ya, tetapi dari pegagan misalkan ya. Kita buat dengan cara sederhana saja. Kan kalian sudah belajar terkait pembuatan simplisia ya. Tapi perhatikan sekali jangan sampai ngasal ya. Jadi pembuatan simplisia itu bisa dikatakan mudah tapi harus hati-hati ya. Dikatakan sulit ya sebetulnya mudah ya, cuma gitu-gitu aja kan gitu ya. Prosesnya tidak membutuhkan alat-alat khusus, membutuhkan instrumen yang harganya mahal kan tidak ya pembuatan simplisia itu, tapi butuh kehati-hatian. Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati justru malah memberikan peluang untuk si simplisia itu mengalami kerusakan. Entah itu karena jamur, entah itu karena bakteri dan lain-lain, atau mungkin karena pengeringan yang tidak diperhatikan ya, terlalu panas gitu ya. Akhirnya apa? Menyebabkan kandungan-kandungan senyawa yang ada di dalam si pegagan ini menjadi rusak atau berkurang gitu ya. Nah, itu silakan dibuat, cukup dikering anginkan ya, cukup kalau memang belum banyak ya cukup seperlunya aja. Silakan diseduh dengan air panas ya, dibuat teh. Nah, itu akan menjadi apa? Habit yang sangat bagus ya untuk kesehatan kita. Tidak harus menunggu sakit ya, tapi kita bisa treatment dari awal. Karena kalau menunggu sakit bukan ini obatnya. Kita belum bisa mengalahkan obat medis ya yang memang sudah apa ya, sudah dipatenkan gitu ya. Tapi kalau untuk treatment, kalau untuk perlindungan ini tepat sekali, nggak harus sesuatu yang bersifat apa itu tadi ya, kapsul lah, pil lah, atau apa yang memang itu dari segi medis ya. Makanya jangan menunggu sakit untuk bisa sembuh gitu ya. Artinya dalam hal ini, dalam kondisi kita tidak masalah pun ya, kita harus bisa membiasakan gitu ya. Jadi supaya melindungi diri kita juga, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, ini metabolis sekunder yang saat ini sudah banyak dimanfaatkan ya, dan sudah dikarakterisasi, artinya sudah diidentifikasi, yang pertama memang dari jenis tumbuhan tingkat tinggi ya, yang memang sudah banyak ditemukan, bahkan sudah puluhan ribu, bahkan lebih kalau sekarang ya. Ini kan data tahun 2010 saya ambil, itu sudah lama, apalagi sekarang tahun 2024 tentunya akan lebih banyak lagi ya koleksi-koleksi senyawa yang memang sudah ditemukan dari berbagai jenis tumbuhan ya. Jadi dalam hal ini sebetulnya kita nggak perlu jauh-jauh harus kemana-kemana, di sekitar kita saja ternyata tuh sudah banyak ya apa yang memang harus kita biasakan. Itu kan sebetulnya berawal dari diri sendiri dengan lingkungan kita sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu beli ya sebetulnya ya.
Kita lirik aja kanan kiri kita itu ada tanaman apa ya, kalau nggak ada tanaman ya ditanemin kan gitu. Sebetulnya ini bisa membawa habit yang bagus ya, karena selain kita bisa memanfaatkan, kita juga bisa melestarikan tanaman-tanaman sederhana saja yang ada di lingkungannya. Paling nggak itu di rumah kita itu ada jahe, ada kencur, ada kunyit, itu paling nggak harus ada serai, itu minimal itu ya, itu minimal ya. Kalau yang mau lebih, yang semua jenis tanaman itu bisa ditanam gitu. Nggak usah yang sifatnya pohon ya. Kalau pohon itu kan harus butuh butuh apa, lahan yang besar ya. Tapi kalau tipe kalau kita punya lahan yang kecil kan paling nggak tumbuh-tumbuhan yang sifatnya itu perdu ya, perdu atau semak ya, yang memang tidak membutuhkan space yang lebar seperti kita harus menanam pohon yang besar, pohon mahoni, pohon jati, waduh nanti rumah kita yang roboh malahannya. Itu cocoknya di hutan atau di lahan yang memang ukurannya berhektar-hektar gitu. Ya itu saja dulu, kita mulai dari hal-hal yang kecil, bisa untuk kebutuhan dapur ya, kebutuhan pangan, kebutuhan minuman dan lain-lain. Apalagi kalian farmasi ya, bisa dikembangkan untuk pembuatan misalkan apa masker yang berbahan alami begitu ya, atau mungkin untuk luluran atau apa, atau ya bisa kita manfaatkan itu semua kan, kalian punya ilmunya. Bikin gel itu gimana, bikin lotion itu gimana, ya ambillah dari ekstrak-ekstrak yang ada di lingkungan kita begitu ya, jenis tanaman yang ada di lingkungan kita. Nah ini saya yakin sih kalau untuk metabolit sekunder kalian sudah dapat ya materinya yang sebelum UTS gitu ya. Di sini ada golongan alkaloid, ada golongan glikosida, ada golongan antraquinon, ada flavonoid dan lain-lain. Itu adalah jenis-jenis golongan ya dari senyawa metabolit sekunder gitu. Oke, kemudian nah, sekarang kita masuk ke metabolit primer ya, yang mana ini yang menjadi topik bahasan kita ya. Tadi sebagai pengantar saja, hanya kulit-kulitnya saja yang saya sampaikan secara metabolit primer dan metabolit sekundernya. Nah, sekarang kita masuk ke metabolit primer. Yang pertama adalah karbohidrat ya. Jadi silakan berikan penjelasan apa itu karbohidrat ya. Contoh tumbuhan yang memiliki kandungan karbohidrat tertinggi itu tanaman apa saja ya. Kemudian manfaatnya di bidang farmasi itu apa gitu. Jadi saya rasa kalau untuk dari segi strukturnya secara kimiawinya ini semua sudah disampaikan di mata kuliah yang lain, misalkan seperti kimia dasar, seperti kimia organik. Jadi sebetulnya tidak asing ya, karena sudah pernah kalian peroleh ilmunya. Hanya mengingatkan saja lagi ya, apa sih karbohidrat itu, kemudian contoh tanaman yang menghasilkan itu apa saja, kemudian manfaatnya itu apa bagi atau di bidang kefarmasian ya khususnya ya. Baik, di sini ya sudah raise hand atas nama Sevira. Silakan Sevira. Sevira ada? Ada, Bu. Oke, silakan. Karbohidrat itu merupakan kandungan zat aktif yang selalu ada pada tanaman, terutama pada tanaman yang mampu melakukan proses fotosintesis. Contoh tumbuhannya itu kayak alpukat, daun stevia, sama batang tebu, Bu. Oke. Kalau manfaatnya di bidang farmasi itu dia tuh sebagai zat pembantu atau pemberi bentuk pengisi pada sediaan kapsul dan tablet, bahan pemanis, pensubstrat kultur media bakteri, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, satu lagi di sini siapa yang akan memberikan penjelasan terkait pengertian karbohidrat, contoh tumbuhannya apa, manfaatnya apa? Yuk, silakan raise hand.
Silakan. Oke. Saskia, silakan Saskia. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi, karbohidrat itu kandungan zat aktif yang ada pada tanaman biasanya itu terutama itu pada tanaman yang mampu melakukan fotosintesis. Nah, kalau menurut Farmakope, karbohidrat itu sebagai semua bentuk senyawa yang terdiri dari monosakarida, disakarida, trisakarida, dan polisakarida. Nah, biasanya simplisia yang mengandung karbohidrat itu dimanfaatkan dalam bidang kefarmasian, baik dalam bentuk sediaan obat, makanan, minuman, dan perbekalan farmasi lainnya. Dalam tumbuhan, karbohidrat itu merupakan bahan penyusun membran dinding sel dan kebanyakan terdapat pada beberapa bagian atau organ tanaman seperti buah, daun, batang, akar, dan lain-lain. Nah, contohnya itu ada buah alpukat, daun stevia, dan batang tebu. Nah, biasanya kegunaan karbohidrat dalam bidang farmasi itu sebagai zat pembantu, yaitu pemberi bentuk pengisi pada sediaan kapsul dan tablet, bahan pemanis, pensuspensi, kultur media bakteri, terus juga turunannya itu berperan sebagai bahan obat. Contohnya itu pektin yang digunakan untuk pengobatan diare. Cukup, Ibu, itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Kita lihat bagaimana jawabannya itu, apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Karbohidrat ya. Kalau kita mengamati karbohidrat itu sesuatu yang memang mutlak harus ada ya di dalam tubuh kita. Kita mengingat bahwa tubuh kita saja itu tidak bisa ya menghasilkan karbohidrat secara mandiri gitu. Kita harus mengambil dari luar, salah satunya adalah tumbuhan. Karena memang tumbuhan ini yang paling banyak bisa menghasilkan karbohidrat ya. Jadi karbohidrat itu merupakan bagian penting bagi tumbuhan ya, karena kita ingat bahwasanya karbohidrat ini kan merupakan zat yang selalu ada di dalam tumbuhan. Kenapa? Karena prosesnya itu harus dimiliki pada jenis tumbuhan yang mampu melakukan proses fotosintesis. Jadi kalau kita dibandingkan dengan tumbuhan, ya kita tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kita nggak bisa melakukan proses fotosintesis. Yang bisa melakukan itu semua hanya tumbuhan. Artinya karbohidrat hanya bisa dihasilkan oleh tumbuhan. Ya, nah dalam hal ini kalau berbicara terkait karbohidrat, ya kita harus secara spesifiknya paham ya jenis-jenisnya. Itu ada yang sifatnya itu monosakarida, ada yang sifatnya disakarida, trisakarida, dan polisakarida. Ini semuanya sudah saya jelaskan secara ini ya umum ya. Kalau detail sih tidak, secara umum perbedaan dari masing-masingnya itu nanti silakan kalian baca sendiri ya. Apa sih bedanya monosakarida, disakarida, trisakarida, dan polisakarida? Nah, ini menjadi bagian penting juga harus kalian pahami ya. Nah, apa sih manfaatnya di bidang kefarmasian yang memang sudah kita pahami sebelumnya ya, bahwasanya karbohidrat selain sebagai kebutuhan utama ya bagi tumbuhan dan juga sebagai kebutuhan utama bagi manusia ya, sebagai asupan pangan gitu ya. Karena selain memiliki zat aktif farmakologi juga sebagai apa yang bisa dikembangkan ya dalam teknologi formulasi ya, misalkan untuk sediaan obat, makanan, minuman ya, bahkan di perbekalan kefarmasian lainnya. Itu sudah banyak yang menggunakan dari karbohidrat. Ya mungkin bentuknya yang berbeda ya, karena sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa saja jenis tanaman yang dihasilkan ya? Jenis tanaman yang menghasilkan dari karbohidrat itu sendiri. Karena sebetulnya dari tanaman itu tidak semuanya sama ya. Ada yang mungkin menghasilkannya di bagian organ buah, ada yang mungkin di bagian batangnya, ada yang mungkin di bagian akarnya gitu ya. Semua tergantung dari jenis tanamannya. Nah, contohnya di sini adalah buah alpukat. Buah alpukat
Kan tentunya dari buahnya yang memang ada karbohidratnya gitu ya. Daun stevia ya jelas daunnya, batang tebu ya jelas batangnya. Semua tergantung dari jenis tanamannya yang memang memberikan kuota terbesar ya untuk penyimpanan karbohidrat begitu. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya bahwasanya memang penting sekali ya keberadaan karbohidrat selain untuk kebutuhan pokok sebagai zat yang memang harus ada begitu ya karena dia sifatnya primer. Bahkan di bidang farmasi pun juga banyak yang sudah menerapkan senyawa karbohidrat ini ya. Misalkan sebagai zat pembantu, dia sebagai pengisi ya pada sediaan kapsul, tablet ya, sebagai bahan pemanis ya, sebagai suspensi, bahkan jenis media yang digunakan untuk pengkulturan bakteri pun juga dari karbohidrat ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis karbohidrat ya yang itu bisa berperan sebagai bahan obat ya, misalkan pektin itu digunakan untuk pengobatan diare ya, atau mungkin jenis-jenis karbohidrat tertentu yang memiliki efek farmakologi ya, misalkan seperti imunostimulan ya sebagai penyegah kanker dan sebagainya. Ini adalah uraian singkat ya, karena memang di luar sana sudah banyak ya manfaat-manfaat karbohidrat yang bisa kalian baca sendiri ya dari berbagai referensi yang bisa menjadi tambahan pengetahuan ya untuk kalian. Jenis karbohidrat apa saja yang memang bisa kita manfaatkan ya untuk khususnya ya di bidang kefarmasian. Nah, dalam hal ini kalau dilihat dari struktur karbohidrat ya, bahwasanya karbohidrat itu merupakan polimer alami ya yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi akan sulit ya selain tumbuh-tumbuhan itu akan menghasilkan karbohidrat. Kenapa? Karena semua berawal dari proses fotosintesis. Kita tahu bahwa hanya tumbuhan yang bisa melakukan proses itu semua. Manusia tidak bisa. Jadi oleh karena itu kita butuh asupan dari tumbuhan yang bisa memberikan kebutuhan untuk karbonya. Nah, kemudian di sini memiliki struktur ya, dia bentuknya ada stereoisomer D ya, ada yang sifatnya dextro, ada yang sifatnya adalah levo. Nah, semua tergantung dari susunan gugus OH-nya ya. Jadi kalau misalkan dia ada pada atom C asimetrik ya, dia akan berdekatan dengan gugus CH2OH ya. Contohnya di sini adalah D glukosa dan L glukosa ya. Ini yang dextro, ini yang levo. Nah, ini adalah strukturnya ya, tapi saya tidak begitu mengharuskan detail ya terkait pemahaman terkait struktur karbohidrat di bab ini karena memang konteksnya di sini hanya ingin mengenalkan saja ya, mengingatkan bukan mengenalkan, mengingatkan yang memang sudah kalian pelajari di mata kuliah yang lain ya. Jadi nanti silakan kalian bisa pahami ya dari materi-materi sebelumnya yang itu diambil dari mata kuliah yang sudah kalian peroleh gitu ya. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah modal awal kalian sebelum belajar untuk materi-materi di mata kuliah berikutnya. Jadi tidak dilupakan begitu saja ya. Nah, di sini untuk karbohidrat ya, itu senyawa polihidroksi alifatik ya. Jadi dia bersifat optik aktif, tidak berwarna ya, dan mudah mengalami isomerisasi. Jadi maksudnya adalah baik secara enzimatis atau reaksi lain, dia sifatnya larut dalam air ya. Nah, kemudian sebagian besar karbohidrat pada tumbuhan itu bentuknya adalah glikosida. Nah, ini paling banyak ya yang ditemukan pada tumbuhan itu adalah bentuk glikosida yang terikat dengan berbagai aglikonnya itu. Nah, kemudian penamaan karbohidrat itu berdasarkan bentuk keto. Jadi kalau misalkan dia berbentuk keto ya, itu akan digunakan akhiran biasanya ulosa ya, misalkan D-ribulosa, L-silosa. Nah, ini saya yakin sudah pernah dijelaskan ya di materi sebelumnya. Nah, kemudian kalau penamaan karbohidratnya itu dengan gula dioksi, kalau tadi itu kan yang keto ya, yang gula dioksinya itu biasanya ditujukan untuk kelompok gula yang mengandung karbon C ya, atau karbon yang memang tidak terhidrosilasi ya, misalkan seperti 6-deoksi D-glukosa, 6-deoksi L-galaktosa yang memang memiliki karakteristik khusus ya untuk itu semua.
Oke, itu sebagai pengantar saja dan pengingat gitu ya. Kalau kalian, aduh apa sih yang diomongin ini ya, silakan baca lagi ya materi-materi sebelumnya untuk menunjang gitu ya. Bisa jadi mungkin salah satunya ada yang mau dikeluarkan dalam ujian, ya kita nggak tahu ya. Makanya dipelajari saja apa yang sudah kalian peroleh ya. Baik, nah sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Tadi di awal saya sudah menyebutkan kalau saya menyebut istilah karbohidrat itu belum spesifik tunggal ya, karena jenisnya itu macam-macam, digolong-golongkan lagi ya berdasarkan apa nih gitu ya. Ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Sebetulnya kalian sudah bisa ya mengambil pengertian itu dari istilahnya. Mono itu berarti berapa, di itu berapa, poli itu berapa gitu ya. Jadi ini bisa menjadi bagian yang bisa kalian pahami gitu ya dari segi karakteristik masing-masingnya seperti apa. Oke, sekarang pertanyaan adalah apa bedanya monosakarida, disakarida, polisakarida. Oke, di sini sudah raise hand atas nama Ayu Widyaningsih. Silakan. Baik, Bu. Monosakarida ialah jenis karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida ada dua, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Yang pertama itu aldosa memiliki gugus aldehid pada salah satu ujungnya. Yang kedua ketosa atau fruktosa biasanya memiliki gugus keto pada atom C2. Oke, cukup? Cukup, Bu. Oke, baik. Baik, yang pertama adalah monosakarida. Ya, mono itu kan berarti berapa sih? Tunggal ya. Berarti bentuk yang paling sederhana ya. Jadi kalau berdasarkan strukturnya ya, gugus fungsinya itu monosakarida ini ada dua jenis ya, gugus. Ada gugus aldosa yang kita pahami itu memiliki gugus aldehid ya, dan ketosa yang memiliki gugus keton ya. Jadi kalau aldosa ini misalkan glukosa yang memiliki gugus aldehid itu pada salah satu ujungnya. Sedangkan kalau ketosa itu contohnya adalah fruktosa, itu biasanya memiliki gugus keto pada atom C2-nya ya. Jadi kalau pada gambar itu bisa kalian lihat di sini ya, gugus aldosa itu dia memiliki gugus aldehid pada salah satu ujungnya. Sedangkan kalau fruktosa yang merupakan salah satu contoh ya dari ketosa itu memiliki gugus keto pada atom C2-nya. Jadi dalam hal ini bisa kita bedakan ya, mana yang memiliki gugus aldosa, mana yang memiliki gugus ketosa ya. Oke, kemudian nah ini biasanya sih karbohidrat itu jenis-jenisnya itu tergantung berapa sih jumlah atom C-nya gitu ya. Jadi ada yang triosa, ada yang tetrosa, ada yang pentosa, semua tergantung dari jumlah atom C-nya. Jadi kalau misalkan triosa berarti jumlah atom C-nya ada 3 ya. Tetrosa berarti 4 ya. Pentosa berarti 5, heksosa berarti 6. Nah, kalau untuk contoh yang aldosanya, misalkan yang triosa ini adalah gliserosa ya. Kemudian kalau yang ketosanya dihidrosiaseton. Sedangkan kalau yang tetrosa ini contohnya adalah eritrosa. Kemudian kalau yang ketosanya itu contohnya adalah eritrulosa ya. Yang pentosa di sini C5 ini contohnya adalah ribosa kalau pada aldosanya ya. Yang ketosanya adalah ribulosa. Kemudian yang heksosa berarti C-nya ada 6 ya. Di sini aldosanya contohnya adalah glukosa dan ketosanya adalah fruktosa ya. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat ya kalau pada tumbuhan itu memang ada dominan ya, dominan yang memang paling sering ditemukan. Jadi biasanya sih kalau jumlah atom C itu untuk yang monosakarida itu 3 sampai 92 ya. Namun kalau pada tumbuhan itu biasanya cuma 5 sampai 7 buah saja. Nah, misalkan dalam hal ini ya 5 atom C. Nah, contohnya adalah pentosa karena dia jumlah atom C-nya ada 5 ya. Namanya pentosa. Berarti rumus molekulnya adalah C5H10O5 ya. Jadi dalam hal ini apa saja yang dapat dihasilkan oleh tumbuhan yang sifatnya adalah pentosa?
Contohnya adalah arabinosa, silosa, ribosa, deoksiribosa ya. Ini merupakan komponen dari DNA dan RNA. Nah, sedangkan kalau yang 6, jumlahnya 6 itu heksosa ya, contohnya adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, rafnosa, dan manosa. Ini sebenarnya jenis-jenis karbohidrat yang dihasilkan oleh tumbuhan ya, yang sifatnya adalah monosakarida. Nah, kita masuk ke glukosa. Ini yang saya ambil secara materi spesifiknya itu memang yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan ya. Karena kalau karbohidrat itu kan sifatnya luas ya. Artinya dalam hal ini spesifiknya kita lebih fokusnya adalah pada tumbuhan. Yang pertama adalah glukosa. Nah, apa pengertian glukosa? Sumbernya dari mana aja ya? Kegunaannya apa? Silakan di sini yang akan memberikan jawaban bisa raise hand. Oke, silakan. Ibu Desti izin menjawab. Oke, silakan Desti. Desti Ayu ya. Iya, Bu. Pengertian glukosa itu adalah glukosa itu adalah monosakarida atau gula sederhana yang menjadikan jenis karbohidrat yang paling sederhana. Glukosa itu memiliki hasil utama fotosintesis yang berbentuk alami yang dinamakan juga dekstrosa, terutama pada industri pangan. Glukosa gula yang biasanya diperoleh dengan hidrolisis dari amilum mengandung satu molekul air atau anhidrat dengan rumus umum C6H12O6H2O. Glukosa merupakan aldehida yang mengandung gugus min-CHO, 5 karbon dan 1 oksigennya membentuk cincin yang dinamakan cincin piranosa. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Glukosa. Jadi glukosa ini tadi sudah di-spill di awal ya. Ini merupakan hasil utama dari proses fotosintesis ya. Jadi sekali lagi tumbuhan itu sebagai penyumbang terbesar ya untuk asupan glukosa itu dari proses fotosintesis. Nah, dalam hal ini memang sudah banyak ya pemanfaatan untuk glukosa itu sendiri karena memang menjadi bagian yang penting ya untuk kebutuhan hidup manusia, terutama untuk pangan ya atau mungkin industri-industri yang lain yang membutuhkan dari kebutuhan glukosa ini. Nah, dalam hal ini juga kita lihat secara struktur kimiawinya ya bahwasanya glukosa ini biasanya sih diperoleh dari hidrolisis dari amilum. Ya, dia mengandung molekul air ya H2O itu, kemudian rumusnya yang secara umumnya ini saya rasa sih bukan hal yang baru buat kalian ya, C6H12O6H2O ya. Jadi memiliki gugus aldehid ya, dia mengandung gugus CHO, itu ciri khas ya dari glukosa. Nah, dalam hal ini juga memiliki 5 karbon. Jadi jumlah karbonnya ada 5 ya, cincin. Jadi ada membentuk cincin gitu ya, kayak segi 6 gitu ya, segi 5 yang dinamakan cincin piranosa ya, tergantung jumlah C-nya ya. Nah, ini untuk yang glukosa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 karbon ya, penyusun dari glukosa. Nah, apa saja jenis tumbuhan yang bisa dijadikan sumber glukosa ya, yang memang memiliki kandungan glukosa lebih tinggi ya, misalkan seperti anggur, ceri, stroberi, biasanya dari buah-buahan sih biasanya yang paling banyak
mengandung glukosa begitu ya. Nah, sifatnya bagaimana? Nah, sifatnya itu glukosa itu bersifat kristal monohidrat ya. Jadi dia larut dalam air dan rasanya manisnya itu lebih rendah ya dibandingkan dengan gula pasir ya, gula pasir sukrosa. Jadi kalau mau diet ya cocoknya sih gula-gula alami seperti ini ya, yang itu diambil dari buah-buahan gitu ya. Jangan diambil dari sukrosa. Sukrosa itu nanti pemecahannya akan susah ya. Jadi akan susah diuraikan, nah, bahasanya seperti itu. Jadi akan diserap oleh tubuh dan disimpan dan itu akan menjadi penimbunan ya dan akan mempengaruhi kerja insulin tentunya. Jadi kalau masih mau suka yang manis-manis ya silakan manis yang alami saja karena sesuatu yang buatan yang itu tentunya akan berbahaya bagi kesehatan kalau jumlahnya berlebihan. Kalau enggak ya enggak. Nah, kegunaannya yang jelas yang pertama itu sebagai sumber energi bagi tubuh ya. Kemudian sebagai pemasok karbon ya dalam sintesis protein dalam tubuh. Kemudian kalau di bidang industri banyak ya yang bisa digunakan ya dari glukosa ini, misalkan di industri fermentasi ya, industri pasta gigi ya, pembuatan kembang gula, es krim dan sebagainya macam itu kan membutuhkan glukosa. Kemudian sebagai larutan antikoagulan ya untuk penyimpan darah supaya darah itu tidak mudah membeku ya ketika diambil gitu ya sampelnya untuk diperiksa secara laboratorium mungkin itu harus diberikan antikoagulan. Itu juga bahannya itu dari glukosa ya dan sebagainya macamnya. Ini adalah kegunaan-kegunaan dari glukosa secara normalnya gitu ya. Dan tentunya normalnya itu sesuai dengan kebutuhan dari tubuh gitu. Bukan kebutuhan dari keinginan. Kalau keinginan mah berapa aja bisa habis gitu ya. Itu akan mempengaruhi dari fungsi metabolisme tubuh di dalam tubuh kita sendiri gitu. Oke, kemudian dilanjut lagi. Nah, ini kalau untuk di bidang farmasi sudah banyak ya yang menerapkan fungsi manfaat dari glukosa ya. Misalkan seperti injeksi dextrosa ya. Kemudian injeksi dextrosa dan natrium klorida, seperti juga antikoagulan yang tadi disampaikan di awal dan sebagainya macamnya. Ini adalah contoh-contoh ya sediaan-sediaan farmasi yang memanfaatkan dari glukosa ya. Baik, kemudian yang kedua adalah fruktosa. Tadi glukosa, sekarang yang fruktosa. Oke, atas nama Ratih Marlina. Silakan Ratih. Ibu, fruktosa sendiri itu merupakan jenis monosakarida heksosa yang dimana disebut juga levulosa, yaitu gula keton yang berbentuk kristal dan tidak berwarna atau yang biasa berbentuk serbuk putih yang memiliki rumus molekul yang sama dengan glukosa. Sumber dari fruktosa ini yaitu terdapat dalam buah yang manis atau buah segar dan juga madu. Kegunaan dari fruktosa sendiri itu yaitu sebagai pelengkap nutrisi secara parenteral ataupun oral dan yang dianjurkan dipakai dalam keadaan darurat yaitu biasanya diabetes. Dan fruktosa sendiri itu dipakai untuk mencegah pecahnya es krim ketika telah terbentuk adukan krim yang halus. Cukup, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya penjelasannya. Nah, inilah bedanya dengan glukosa tadi. Jadi meskipun sama-sama monosakarida, tapi berbeda ya dengan glukosa karena sifatnya dia tidak memiliki gugus aldehid ya seperti glukosa tadi, yaitu melainkan gugus keton ya. Nah, disebut juga sebagai levulosa. Jadi dia gula keton itu akan berwarna apa? Kristal tidak berwarna ya atau serbuk putih itu. Dan di sini rumusnya juga sama sebenarnya dengan glukosa ya, C6H12O6 yang perbedaannya itu dari struktur yang dimilikinya ya. Jadi kalau pada atom karbon nomor 1 dan nomor 2 itu beda ya dengan glukosa. Di mana fruktosa itu tidak memiliki gugus aldehid seperti glukosa ya. Sedangkan kalau glukosa kan punya gugus aldehid ya. Sedangkan kalau pada fruktosa itu memiliki gugus keton. Gitu. Nah, sumbernya dari mana? Kalau yang alami memang dari buah ya, yang manis misalkan seperti buah-buahan segar, dari madu, itu semua adalah jenis-jenis dari fruktosa. Memang kalau dibandingkan dengan yang glukosa, dia apa namanya lebih manis ya, lebih manis dibandingkan dengan gula-gula sukrosa, fruktosa gitu ya. Dan ini sifatnya itu mudah dicerna di dalam lambung gitu.
Makanya biasanya ini juga sering digunakan ya di sediaan farmasi begitu ya, yang memang dia lebih ramah dengan tubuh kita gitu. Misalkan seperti Frutab ya, fructosa injection ya, fructose and sodium chloride injection dan sebagainya macam. Nah, biasa juga untuk dimanfaatkan di industri pangan ya, misalkan untuk dalam proses pembuatan es krim sehingga tidak mudah leleh gitu ya. Jadi dia mudah gitu ya, diaduknya juga krimnya itu menjadi halus gitu. Ya. Pengembangan dari segi industri ya yang memang memanfaatkan dari fruktosa. Nah, yang selanjutnya adalah karamel. Apa bedanya? Glukosa, fruktosa, karamel. Nah, karamel ini tentu berbeda ya dengan yang sebelumnya. Nah, sekarang silakan dijelaskan apa pengertiannya, sumbernya, kegunaannya. Di sini sudah raise hand atas nama Adila. Adila ada? Ada Ibu. Silakan. Karamel atau yang disebut dengan sakarum ustum, pengertiannya karamel larutan pekat yang diperoleh dengan memanasi gula atau glukosa sampai rasa manisnya hilang dan diperoleh massa berwarna coklat tua yang homogen. Selama pemanasan ditambah sedikit alkali karbonat atau dicolok dengan mineral. Sumbernya itu dari dari gula dan glukosa. Sifat-sifatnya yang pertama berupa cairan kental yang berwarna coklat tua dengan bau khas gula terbakar dan rasa pahit yang enak. Yang kedua, karamel dapat bercampur dengan air dalam semua perbandingan dan larut dalam alkohol encer sampai 55% volume. Untuk kegunaan karamel, yang pertama, untuk kegunaan karamel memberi warna dan atau rasa sediaan farmasi tertentu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Istilah karamel tentu bukan hal yang baru ya, apalagi yang ibu-ibu nih, bolu karamel. Aduh, siapa sih yang nggak pernah makan gitu ya? Itu sebetulnya sudah sebagai ini ya, tahap pembuatannya itu sebetulnya sudah mengenal semuanya gitu ya. Bagaimana cara membuat karamel ya dengan cara dipanaskan itu tadi ya, memanaskan gula atau glukosa sampai rasa manisnya hilang ya. Tapi dikatakan susah-susah gampang ya, karena kalau sampai terlalu lama biasanya malah pahit, terlalu gosong gitu ya. Nah, ada skill tersendiri tentunya kalau dalam hal pembuatannya. Nah, dalam hal ini sumbernya di sini adalah gula ya dan glukosa gitu. Dan sifatnya tentu berbeda dengan yang sebelumnya ya, glukosa dan fruktosa. Jadi dia sifatnya lebih kental ya, berwarnanya coklat tua ya dengan bau khas gula yang terbakar dan ada rasa-rasa pahit gitu ya, tapi tidak terlalu pahit juga ya. Artinya jangan seperti pahit karena gosong gitu. Nah, kalau dalam perannya atau manfaat atau kegunaannya ya biasanya sih memberikan warna atau rasa sediaan farmasi tertentu gitu ya, atau sediaan farmasi misalkan seperti sirup obat batuk, sirup obat anti demam anak-anak dan sebagainya macam. Memang kita tahu bahwa obat untuk anak-anak tentu berbeda ya dengan obatnya orang dewasa gitu ya. Jadi harus ada rasa-rasa manisnya ya, paling tidak memberikan daya tarik tersendiri lah ya bagi si anak tersebut, tidak seperti dewasa yang mungkin bentuknya sudah besar-besar, udah ngeri gitu ya, sudah pahit, tapi ya karena kita sudah tahu itu semua untuk kesehatan, jadi tidak masalah. Selanjutnya, ya ini silosa. Nah, apa itu silosa? Pengertiannya apa? Sumbernya apa? Kegunaannya apa? Silakan yang belum memberikan penjelasan atas nama Arif Nugroho. Silakan Arif. Baik Ibu, kesilosa atau silose. Silosa atau wood sugar, suatu pentosa yang diperoleh dengan cara mendidihkan bonggol jagung, jerami, dan bahan yang serupa dengan asam encer untuk menghidrolisis polimer kesilan. Sifat-sifat rasa manis dan diserap secara normal dari usus kecil, tetapi hanya sampai pada derajat tertentu. Kesilosa tidak dimetabolisme oleh enzim mamalia. Sifat ini menjadikan kesilosa diusul oleh PT FDA atau Food Drug Administration sebagai bahan diagnostik untuk mengevaluasi absorpsi di usus. Pada sediaan farmasi, emulsi minyak ikan. Sekian Ibu. Oke, baik, silosa ya. Mungkin ini lumayan tidak begitu familiar ya kita dengar gitu ya, karena
tidak kita manfaatkan sehari-hari atau bukan untuk kebutuhan kita sehari-hari begitu. Jadi silosa atau dalam bahasa asingnya adalah wood sugar ya. Jadi ini tuh diambil dari bonggol jagung ya. Kalau kalian tahu bonggol jagung kan tidak kita makan ya. Itu bisa dijadikan silosa. Jerami ya atau bahan lainnya ya yang bisa menghidrolisis polimer silan gitu. Ini juga bisa sebagai sumber pemanis gitu ya. Sifat-sifatnya tentunya rasanya manis ya. Dan kalau kita konsumsi juga normal diserap oleh usus gitu, tapi memang ada beberapa persyaratan gitu ya yang memang hanya sampai derajat tertentu saja gitu. Nah, dalam hal ini silosa ini tidak dimetabolisme oleh enzim mamalia. Ya kita pun juga mamalia ya. Artinya tubuh kita juga pasti memiliki enzim tersebut untuk proses metabolisme. Jadi biasanya ini menjadi ini ya, bukan menjadi bahan pangan ya biasanya gitu ya, tapi sebagai proses untuk membantu proses yang lain ya dalam itu seminggu matrikulasinya katanya. dalam hal ini tapi kita kuliahnya tetap 3 tahun. Memang bisa digunakan. Kalau ini setahun setengah. Jadi istilahnya kita kenal dengan istilah emulsi minyak ikan ya. Jadi ini adalah contoh ya, bisa digunakan di bidang kefarmasian begitu ya. Minyak ikan itu merupakan salah satu jenis simplicia dari hewan ya. Jadi simplicia itu memang tidak cuma dari tumbuhan ya. Jadi ada nabati, ada hewani dan ada mineral gitu. Nah, minyak ikan tuh diambil dari hewan yaitu ikan yang bisa menghasilkan minyak ya yang memang digunakan untuk kebutuhan tumbuhan ya, tubuh kita ya sebagai misalkan terutama anak-anak ya bagus ya minyak ikan untuk pertumbuhan otak, pertumbuhan tulang dan sebagainya macamnya. Ini ada silosa ya, kemudian dilanjut lagi. Ada arabinosa. Oke, silakan siapa yang akan memberikan penjelasan terkait arabinosa? Silakan. Ibu Santi ingin menjawab. Oke, silakan Santi. Arabirosa itu diperoleh dengan cara menguraikan senyawa lain. Sumbernya itu dari gam, dihasilkan oleh tanaman akasia, mesquite, dan cherry gum untuk mendapatkan arabinosa. Gam dididihkan dengan asam sulfat encer. Selain diperoleh arabinosa, dari pemisahan tersebut didapatkan pula araban karena hidrolisis yang tidak sempurna. Arabinosa mereduksi larutan Fehling dan pada pemanasan 200 derajat Celcius akan membentuk furofol. Kegunaannya sebagai reaksi fermentasi pada kultur media mikrobiologi. Cukup, Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang ada istilah arabinosa. Itu apa lagi kan gitu ya. Nah, arabinosa ini mungkin sebetulnya kalau kita sudah nyebutin salah satu bentuknya kayak mana, pasti kalian, oh itu arabinosa gitu. Apalagi kita sebut istilah gum ya. Gummy yang memang sering untuk buat permen ya, yang memang itu banyak disukai oleh anak-anak. Nah, itu ternyata juga adalah golongan dari karbohidrat yang arabinosa jenisnya ya. Diperolehnya dengan cara apa? Yaitu dengan cara menguraikan senyawa lain. Jadi biasanya sih ini ada tahapan-tahapan yang memang tidak boleh dilewatkan ya, karena kalau tidak nanti nggak jadi gitu ya. Tapi kalau sekarang mah tinggal beli bahan jadinya sih sudah bisa, tinggal nyeduh itu udah jadi gitu ya. Tapi kalau membuat itu semua pasti membutuhkan cara yang harus tepat gitu ya. Jadi kalau untuk mendapatkan arabinosa ini sumbernya itu ya, yaitu gam itu dididihkan dengan asam sulfat encer ya. Dalam hal ini selain diperoleh arabinosa itu dari proses pemisahan itu juga diperoleh araban. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah araban ya, jadi araban ini terjadi karena hidrolisis yang tidak sempurna itu tadi ya. Kegunaannya apa sih arabinosa ini?
Ini paling seringnya sih digunakan untuk reaksi ya dalam proses fermentasi atau mungkin dalam kultur media mikrobiologi yang memang ini sudah banyak dikembangkan ke arah situ ya. Memang kita harus memahami satu persatu itu karena peruntukannya bisa berbeda-beda begitu ya. Nah, sumbernya ini dari gam yang memang itu banyak dihasilkan oleh jenis tanaman ya, misalkan akasia. Kalian tahu akasia itu kan biasanya di bagian batangnya itu kan kayak ngeluarin kayak ini ya warna coklat-coklat yang lengket-lengket itu ya, itu juga bisa dimanfaatkan gitu. Oke, itu untuk Arabinosa. Nah, ini derivat ya. Derivat itu artinya turunan ya. Jadi ada derivat sorbitol ya, ada manitol. Nah, ini saya rasa nggak asing sebetulnya kalian ya mendengar istilah-istilah ini. Jadi kalau sorbitol ya ini diperoleh dari reduksi glukosa atau dapat diisolasi dari buah beri Sorbus acuparia ya, rosacea ini buahnya ya. Ini kegunaannya sih banyak ya sebagai pengganti pemanis ya. Jadi kalau untuk mereka yang penderita diabetes itu kalau untuk asupan glukosanya yaitu bisa diambil salah satu dari sorbitol ya. Kemudian ada manitol. Nah, manitol ini biasanya digunakan sebagai pengisi ya, karena diambil dari getah atau eksudat. Nah, ini nggak bisa untuk apa pangan yang tanpa adanya proses lebih lanjut gitu ya. Karena kan dia sifatnya adalah sebagai apa getah gitu ya. Nah, kegunaannya selain sebagai pengisi dan juga pelicin, pengencer ya, dan sebagai terapi tambahan ya untuk sembelit. Tapi ini pun juga harus ada upaya-upaya untuk pengobatan ya, bukan untuk murni itu obatnya bukan, tapi sebagai pendukung pengobatan. Manitol, kemudian dari xylitol. Nah, xylitol ini karena dia juga memiliki kemampuan untuk antimikroba gitu ya. Kemudian sebagai emulien juga, sebagai bahan pemanis ya, dan juga sebagai penghancur tablet juga bisa ya. Kemudian ada asam-asam. Nah, asam-asam ini ada asam sitrat, ada asam laktat, ada asam tatrat ya. Nah, ini biasanya sih diambil dari buah-buahan ya, yang paling banyak mengandung karbohidrat gitu. Asam sitrat di sini diisolasi dari buah jeruk gitu ya. Asam laktat itu dari fermentasi laktat ya, hidrolisis amilum jagung atau kentang ya. Asam tartrat itu dari buah anggur. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari asam-asam yang memang turunan dari monosakarida. Ya. Kemudian ada disakarida ya. Jadi disakarida ini beda dengan monosakarida tadi ya. Disakarida berarti dia terdiri dari 2 unit monosakarida. Jadi kalau tadi itu kan tunggal ya monosakaridanya. Kalau ini ada 2. Ada 2 monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan ya. Ikatan yang disebut dengan ikatan glikosida. Jadi terbentuk jika gugus hidroksil dari salah satu gula bereaksi dengan karbon anomer pada gula yang kedua. Jadi ada 2 monosakarida yang saling berhubungan, yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Ya. Nah, di sini ada jenis disakarida yang memang penting ya, yang itu dari tumbuhan tentunya ya. Ada maltosa dan ada sukrosa. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis sakarida. Yang pertama adalah sukrosa. Silakan siapa yang akan menjelaskan terkait sukrosa? Pengertian, sumber, dan kegunaan. Silakan. Ratih, silakan Ratih. Baik, Ibu. Sukrosa sendiri merupakan disakarida yang paling manis. Sumbernya itu ya terdapat pada tebu, buah bit, dan mosales. Kegunaan sukrosa sendiri yaitu untuk memberikan rasa manis pada sediaan obat dan juga untuk kadar yang lebih dari 60% sebagai pengawet, juga dapat sebagai bahan penyalut tablet dan bahan pembantu pembuatan granul. Cukup, Ibu. Oke, baik, dilanjut dulu ya. Maltosa sekarang. Siapa? Silakan. Silakan yang maltosa.
Arif, silakan Arif. Untuk maltosa, disakarida ini ditemukan di alam kecuali pada kecambah gandum dan padi-padian. Maltosa gabungan dari dua molekul diglukosa yang dihubungkan oleh ikatan glikosida antara C1 atau glukosa pertama dan C4 atau glukosa kedua. Atom O pada C anomerik, residu glukosa pertama adalah alfa membentuk ikatan alfa 1, 4 glikosida, dan untuk kegunaannya bahan pemanis penghancur tablet. Sekian Ibu. Oke, baik. Yang pertama tadi adalah sukrosa ya. Nanti harus tahu ya bedanya sukrosa sama maltosa itu seperti apa. Kemudian saya lanjutkan dulu ini untuk yang terakhir tadi maltosa ya, Arif ya. Kemudian selanjutnya polisakarida. Di sini ada rafinosa, stakiosa, amilompati ya, selulosa. Ada 4, berarti ada 4 mahasiswa ini. Saya persilakan. Pengertiannya apa? Sumbernya dari mana? Ada Sevira. Oke, 1 ya. Sevira yang rafinosa ya. Kemudian yang stakiosa Intan. Oke. Kemudian amilum Trirastutiani. Kemudian yang terakhir Desti Nangsang. Oke, ada 4 pas ya. Silakan dimulai dari Rafinosa, Sevira. Baik Bu, untuk pengertian rafinosa itu trifosfat yang terdiri dari 1 molekul galaktosa, 1 molekul glukosa, dan 1 molekul fruktosa. Sumbernya itu dari gula tetes tebu. Sudah Bu. Oke, kemudian dilanjut stakiosa. Stakiosa yaitu suatu jaringan terbentuk dari sel parenkim yang berfotosintetik serta terletak pada bagian dalam daun. Sebenarnya terdapat pada kacang-kacangan. Oke, lanjut. Amilompati. Amilompati cadangan energi tumbuhan merupakan polimer glukosa terdiri dari 20% bagian yang larut air, 80% bagian yang tidak larut air. Sumbernya itu dari pati jagung, Bu. Bu. Oke, kemudian apa lagi tadi? Selulosa. Silakan. Baik Bu, untuk selulasa disukai serat dan merupakan polisakarida terbanyak ditemukan di dalam dinding sel tumbuhan dengan rumus C6H1H10O5 selulosa polimer glukosa yang terbentuk nilai rantai linier serta dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik antara glukosa dengan glukosa, sulit diuraikan. Bentuk seperti fiber atau serat lurus dan memanjang. Kegunaan absorben, pengisi, pengikat, bahan pakaian, pelindung luka bedah, seratnya berguna kaca pencernaan. Cukup, Bu. Oke, kemudian terakhir ya. Oh, sudah ya. Sudah 4 tadi ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi sepertinya cukup. Ya.
Sudah habis ya pertanyaannya, saya tinggal mereview saja dari pertanyaan yang sudah dijawab tadi ya. Yang pertama untuk yang apa tadi? Oke, untuk yang sukrosa. Sukrosa apa sih bedanya dengan maltosa? Nah, itu ya pertanyaannya. Meskipun di sini sama-sama sebagai disakarida. Kenapa hanya dua? Karena memang yang saya spesifikkan memang penting ya. Yang itu ada pada tumbuhan. Yang lainnya sih banyak ya, tapi tidak semua saya sampaikan. Nah, di sini sukrosa itu merupakan jenis disakarida yang paling manis ya. Dia terdapat pada tebu, bit, ya, kemudian mosales, ya. Nah, di sini untuk proses kan tadi itu kan di sakarida itu kan berarti dia terdiri dari dua monosakarida ya. Jadi satunya adalah glukosa, satunya adalah fruktosa. Jadi dia itu dihubungkan oleh rantai glikosida ya. Terbentuklah sukrosa. Jadi sukrosa itu gabungan antara glukosa dan fruktosa ya. Nah, sifatnya bagaimana? Sifatnya di sini dia berbentuk kristal ya, tidak berbau, tidak berwarna. Tentu kalau rasanya manis ya, stabil di udara dan lain-lainnya itu semua. Dan yang jelas kalau dilihat dari sifat kelarutannya dia lebih mudah larut di air ya dan akan sulit larut di pelarut alkohol. Nah, kegunaannya dia biasanya digunakan untuk pemanis ya, memberikan rasa manis pada sediaan obat ya. Kemudian kalau dia kadarnya lebih dari 60% bisa sebagai pengawet ya dan juga sebagai penyalut tablet ya dan membantu dalam proses pembuatan granul. Nah, itulah sukrosa ya. Nah, kalau yang maltosa seperti apa? Nah, maltosa ini beda dengan yang sukrosa tadi ya. Kalau maltosa ini dia bentuknya sama-sama disakarida, tapi ini sangat jarang ya ditemukan di alam. Hanya beberapa saja yang bisa menghasilkan maltosa yaitu jenis gandum dan padi-padian. Ya. Nah, kalau maltosa ini gabungan dari dua glukosa ya. Jadi ada alfa D-glukosa dan beta D-glukosa. Ya, ini gabungannya seperti itu. Jadi tetap ada dua monosakarida. Ya, beda dengan yang sukrosa tadi. Ya. Kegunaannya sih sebagai bahan pemanis jelas ya, sebagai penghancur tablet itu merupakan kegunaan di bidang kefarmasian. Ya. Nah, di sini untuk derivat disakarida itu sama halnya dengan yang derivat pada monosakarida tadi ya. Jadi ada gula-gula alkohol di sini ya, ada maltitol, ada isomalt, ada laktitol ya, itu semua adalah derivat dari disakarida ya. Nah, kemudian ada karbohidrat kompleks. Nah, dikatakan kompleks ya karena memang lebih dari disakarida tadi ya. Jadi jenisnya adalah polisakarida, banyak monosakarida ya. Jadi polimernya dia lebih panjang rantainya. Jadi ada oligosakarida, ada polisakarida. Kalau oligo itu masih terbatas ya. Jadi hanya terdiri dari paling tidak 3 sampai 10 gugus gula sederhana. Jadi ada 3 sampai 10 monosakarida saja ya. Ada rafinosa, ada stakiosa. Sedangkan kalau polisakarida ini lebih banyak lagi ya. Polimernya itu bisa ratusan bahkan hingga ribuan. Contohnya apa? Amilum, selulosa itu merupakan contoh dari polisakarida ya. Sudah dijawab tadi ya. Jadi ada rafinosa, ada stakiosa gitu ya. Kalau rafinosa itu adalah trisakarida. Tri ya. Tri berarti 3 ya jumlah atom C-nya ya. Jadi trisakarida yang terdiri dari satu molekul galaktosa, ada galaktosa, ada glukosa, ada fruktosa. Jadi ada 3 tuh, ya. Ada galaktosa, ada glukosa, ada fruktosa. Ya, nah ini ditemukan pada jenis tumbuhan ya, misalkan pada tebu ya, penghasil gula ya, gula tetes tebu itu. Kemudian stakiosa itu terdiri dari 2 molekul galaktosa ya, 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa, jadi 4 ya. 2 galaktosa, 1 glukosa dan 1 fruktosa. Nah, ini terdapat pada kacang-kacangan ya. Nah, kalau untuk amilum ya, ini memang berbeda ini amilum ya. Karena memang dia sifatnya polisakarida gitu, polimernya lebih banyak gitu. Nah, ini kalau dilihat dari strukturnya ya, 20% itu bagian yang bisa larut di dalam air
yang kita kenal sebagai amilosa. 80% itu tidak larut dalam air yang kita sebagai amilopektin, ya. Nah, ini amilosa ini apa bedanya dengan amilopektin, ya? Kalau amilosa itu biasanya terdiri dari 250 sampai 300 unit D-glukosa yang berikatan dengan ikatan alfa 14 glikosidik, ya. Jadi molekulnya itu menyerupai rantai terbuka, ya, kalau yang amilosa. Sedangkan kalau amilopektin ini beda, ya. Kalau amilopektin ini dia terdiri dari molekul D-glukosa yang sebagian besarnya itu ikatan 14 glikosidik, itu sebagian lagi ikatannya ada 16 glikosidik, ya. Jadi ada 2 ikatan sehingga membentuk cabang. Kalau ini kan dia lurus, kalau ini dia bercabang. Ini adalah amilopektin, ini adalah amilosa, ya. Nah, sifatnya bagaimana? Ya, sifatnya tentunya dia tidak larut dalam air, ya, sehingga banyak digunakan sebagai bentuk simpanan karbohidrat pada tanaman, ya. Kegunaannya sama ya, sebagai pengisi, pengikat gitu ya, sebagai sebagai antidotum, kemudian sebagai pelengkap nutrisi dan lain-lain, ya. Nah, bagaimana cara memproduksi pati? Nah, ini tentunya kita harus memahami secara teknis, ya, karena kita paham dulu jenis tanaman yang bisa kita ambil patinya itu apa, misalkan seperti jagung, ya, seperti singkong, seperti beras, itu kan bisa kita ambil patinya, ya. Nah, biasanya sih dihaluskan dulu, ya, dicuci berkali-kali supaya baunya tidak nggak enak gitu, ya. Kemudian diayak basah, kemudian dipisahkan, ya, kemudian disaring, apa sih bahasanya itu, ya, diayak lah ya bahasanya itu. Kemudian setelah itu dikeringkan lalu digiling, ya. Tentunya tidak semudah secara teori, ya, karena butuh yang namanya skill, ya, dalam proses pembuatan pati. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi pati itu, ya, karena setiap jenis pati berbeda-beda, ya, sesuai dengan sumbernya. Karena ada yang dari jagung, ya, ada yang dari padi, ada pati manihot, ya, jadi dari jagung, dari singkong, ya. Kemudian ada tritikum, ya, dari gandum, ada apa namanya solanum tuberosum dari kentang, ya, dari oryza sativa dari padi, semua tergantung dari jenis tanamannya apa yang menghasilkan. Itu pun nanti kalau diidentifikasi secara mikroskopis, bentuk patinya beda-beda. Nah, ini saya yakin kalian kan sudah dapat praktikumnya, ya, materi praktikumnya sudah bisa menemukan masing-masing dari masing-masing jenis pati yang berasal dari tanaman yang berbeda, ya. Kemudian selulosa, ya, ini disebut juga sebagai serat, ya, yang merupakan polisakarida yang jumlahnya banyak, ya. Ini ditemukan pada tumbuhan, yaitu bagian dinding selnya, ya. Jadi selulosa itu dia polimer glukosa yang berbentuk rantai linear, jadi panjang yang dihubungkan oleh ikatan nih 14 beta glikosida. Jadi setiap rantai ini dihubungkan oleh ikatan ini, dan ini sulit untuk diuraikan, gitu ya. Jadi bentuknya fiber, ya, serat, ya, lurus memanjang, gitu. Biasanya sih untuk absorben, ya, untuk pengisi, pengikat, bahan pakaian, begitu ya, memang banyak digunakan di industri. Contohnya di sini ada Acetobacter silinum, ya. Ini merupakan produk nata de coco, ya. Jenis-jenis yang bisa diambil seratnya begitu, tapi ini untuk pangan, ya. Kalau untuk industri pakaian misalkan seperti Gossypium arboretum, ini tanaman kapas, ya, digunakan untuk tekstil. Kemudian ada juga untuk pembuatan kertas, ya, dan tekstil juga bisa di sini Boehmeria nivea, ya. Ini penghasil serat yang memiliki kompatibilitas yang baik, ya. Kemudian ada lagi agave, ya. Ini juga tanaman yang bisa diambil seratnya, tapi untuk industri tekstil, ya. Misalkan untuk pembuatan tali tambang, ya. Kemudian pembuatan keset, sapu dan lain-lain gitu. Kemudian ini ada juga Corcorus capsularis, ya. Kemudian ada juga Hibiscus cannabis, ya, juga sebagai proses di pembuatan industri, ya. Kertas gitu juga bisa digunakan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya, untuk sesi tanya jawab untuk materi metabolit primer karbohidrat khususnya. Silakan yang lain-lainnya, ya, untuk bisa dibaca lebih lanjut dari materi yang sudah disiarkan.
dipahami baik-baik ya, karena tentunya ini semua akan menjadi bagian penting dalam proses UAS nanti ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang tidak paham. Sebetulnya belajar ini tuh bisa secara mandiri ditambahkan ya, artinya tidak harus merujuk materi yang saya sampaikan karena terbatas itu. Artinya silakan kalian baca-baca lagi materi tentang karbohidrat ya. Dan saya tidak membatasi harus referensi yang seperti apa karena sebetulnya semua itu sudah tertuang di materi-materi tersebut ya. Karena pada dasarnya kita pengen tahu bahwasanya metabolit primer itu salah satunya karbohidrat, itu memiliki karakteristik yang seperti apa, manfaatnya bagaimana begitu ya. Dan tentunya semua tergantung dari penggolong-penggolongannya atau jenis-jenisnya seperti apa. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita ya untuk sesi tanya jawab. Kita sudah masuk pekan ke-13 ya, artinya detik-detik menuju ke UAS ya. Jadi sekiranya kalian sudah bisa mempersiapkan sedemikian rupa, jangan sampai nanti ada yang tertinggal ya, karena mengingat mata kuliah farmakognosi ini besarnya adalah 2 SKS ya. Kalau 2 SKS ngulang itu rasanya gimana gitu ya, selain waktu, selain tenaga, bahkan biaya ya. Dikalikan saja 2 SKS itu berapa. Jadi seriuslah sekarang ya, dan jangan sampai menyesal kemudian. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau cukup, terima kasih atas partisipasinya dalam sesi tanya jawab. Tentunya semua itu akan ada proses rekapnya ya. Nanti akan saya rekap, nanti akan ketahuan tuh siapa saja yang enggak sama sekali memberikan penjelasan ya. Jangan berharap nilainya sama dengan yang mereka yang aktif dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya kalau memang tidak ada pertanyaan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.